Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Oh, silakan Ilham masuk. Gimana kabarnya Ilham? Alhamdulillah baik Pak. Oh, gitu. Silakan duduk. Oh ya Pak, terima kasih. Ada apa ya Ilham ketemu dengan Bapak? Begini Pak, saya di sini ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya pada Bapak. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya? Begini Pak, 2 minggu yang lalu saya ketahuan bolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos sekolah. Saya sangat takut Pak. Makanya saya jujur kepada mereka penyebab saya membolos sekolah adalah karena ada guru saya yang cara mengajarnya tidak cocok dengan saya sehingga saya membolos sekolah dan ketahuan Pak. Saya takut. Oh iya, terus? Iya Pak, Kira-kira sudah berapa hari Ilham bolos dalam 1 minggu terakhir ini? sudah 2 kali Pak. Sebelumnya Bapak ingin menginformasikan kepada Ilham bahwa sesi konseling ini akan terjamin kerahasiaannya tentang permasalahan yang Ilham hadapi. Jadi Ilham tak perlu khawatir lagi. Terus juga semoga dengan sesi konseling ini berjalan, Ilham dapat menyelesaikan masalah yang Ilham hadapi. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya Pak. Saya benar-benar takut Pak. Saya takut dimarahi oleh orang tua saya. Saya sangat takut. Coba Bapak kurang mengerti tentang perasaan takut Ilham ini. Bisa Ilham jelaskan tentang rasa takut yang Ilham alami? Saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya untuk sekolah Pak, memotong uang jajan saya, dan saya sangat takut apabila saya tidak diperbolehkan lagi untuk bergaul atau bermain dengan teman-teman saya. Sekarang coba Ilham jelaskan kira-kira rasa takut apa yang Ilham alami sekarang. Yang saya alami sekarang Pak, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu Pak, dan saya tertekan sehingga saya sangat takut dan ingin sekali lari dari masalah yang saya alami ini Pak. Iya, Bapak mengerti tentang perasaan Ilham saat ini. Dan Bapak sangat merasakan apa yang Ilham alami saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan Bapak dalam eksplorasi masalah Ilham, tampaknya semua hal yang Ilham ungkapkan itu semuanya adalah gambaran dari perasaan takut Ilham akan kehilangan rasa perhatian dari orang tua Ilham dan juga rasa sayang dari orang tua Ilham. Iya Pak. Baiklah, sekarang Ilham berada dalam proses konseling yang mana dalam proses ini Bapak mengharapkan kejujuran dari Ilham. Ditambah lagi Bapak mengharapkan adanya keterbukaan ya kan dari Ilham, dan Bapak menjaga semua rahasia yang akan Ilham sampaikan ke Bapak. Jadi Ilham tidak perlu takut kalau Bapak akan menyebarkan informasi yang Ilham berikan kepada Bapak. Kira-kira dengan ini apakah Ilham sepakat dengan persetujuan yang Bapak buat ini? Baik Pak, saya sepakat. Baiklah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Ilham, bagaimana keadaan Ilham di sekolah? Keadaan di kelas ada itu seperti keadaan kelas pada umumnya Pak, tidak ada perbedaan. Tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya merasa tidak nyaman Pak, sehingga saya sering membolos sekolah. Sekarang Bapak ingin meminta Ilham untuk mengungkapkan perasaan Ilham selama ini kepada guru yang kiranya membuat Ilham tidak nyaman di kelas. Saya bingung Pak mengungkapkan perasaan saya. Kalau begitu, coba Ilham anggap Bapak ini sebagai guru yang membuat Ilham tidak nyaman di kelas. Bapak tahu tidak, saya merasa tertekan belajar dengan Bapak. Saya sangat frustasi dengan cara ibu Bapak mengajar yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencetak buku, tidak memberi saya kebebasan dalam berpendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Bapak tahu saya benar-benar frustasi dengan Bapak, sehingga saya sering membolos jam pelajaran Bapak di kelas biar Bapak memperhatikan perasaan saya di kelas. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan Ilham yang Ilham alami di sekolah, terutama yang membuat Ilham membolos sekolah. Ditambah dengan fokus masalah kita saat ini adalah tentang perilaku membolos Ilham, ya kan? Mengenai tindakan membolos itu, menurut Ilham merasa bagian dari tindakan pelarian Ilham atas rasa ketidakpuasan terhadap guru Ilham di kelas. Iya Pak, kalau mengingat guru itu, saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya Pak. Iya, Bapak memaklumi perasaan Ilham yang Ilham alami. Ilham merasa bahwa tindakan membolos ini dibenarkan karena Ilham tidak puas dengan pelajaran yang guru Ilham itu sampaikan kepada Ilham. Tapi Ilham sadar nggak tindakan membolos ini baik untuk diri Ilham dan juga orang tua Ilham sendiri?
Iya Pak, saya menyadarinya. Bahkan saya mengalami sendiri Pak, sampai saya benar-benar dimarahi oleh orang tua saya. Dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua menjadi tegang Pak. Dari jawaban Ilham tadi, Bapak mengetahui bahwa Ilham ini sangat sadar akibat yang Ilham timbulkan terkait Ilham membolos di sekolah. Tapi kenapa tindakan membolos ini tetap Ilham ambil sebagai jalan pelarian Ilham atas kekesalan Ilham terhadap guru Ilham yang di sekolah itu? Saya melakukan itu agar saya diperhatikan Pak, saya dapat didengar dan dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus melakukannya dengan cara apa. Dari jawaban Ilham seperti itu, Bapak dapat mengidentifikasikan masalah Ilham bahwa Ilham mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak menentu. Ditambah Ilham tidak mendapatkan kondisi nyaman belajar di kelas, dan juga Ilham membolos itu dengan tujuan agar Ilham dapat diperhatikan oleh guru dan lingkungan Ilham. Kalau menurut Ilham bagaimana? Benar Pak, dan saya tahu tindakan saya membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi saya sudah benar-benar merasa tidak nyaman Pak diajak oleh guru tersebut, sehingga cara saya untuk melarikan diri dari kepenatan pikiran saya ini ya cara membolos inilah yang saya ambil. Ilham tidak perlu menyesal seperti itu. Yang terjadi di masa lalu itu biarlah berlalu. Sekarang yang terpenting bagaimana Ilham belajar dan juga menyadari kesalahan yang telah Ilham perbuat. Oke? Ditambah sekarang Ilham ini harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku yang akan datang, sehingga di situ ada perubahan yang Ilham alami dan tidak akan mengulangi kegiatan membolos ini meskipun alasannya seperti itu. Iya Pak, saya sangat berterima kasih atas nasihat Bapak tadi. Tetapi di sini saya bingung Pak, tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya. Sekarang Ilham harus sadar nih, faktor-faktor Ilham membolos itu bukanlah dari faktor-faktor dari luar Ilham sendiri, tetapi itu datang dari dalam diri Ilham, sehingga Ilham harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari dalam diri Ilham. Iya Pak. Sekarang Bapak ingin Ilham ini menyebutkan kalimat saya bertanggung jawab dengan kalimat akhir Ilham yang menentukan sendiri kalau Ilham itu bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang coba Ilham anggap sebagai guru yang Ilham anggap tidak memberikan kenyamanan Ilham di kelas, dan juga coba sekarang Ilham ungkapkan perasaan Ilham sekarang kepada guru tersebut. Bapak, saya mohon maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Bapak. Saya sangat menyesal sekali, tetapi saya meminta Bapak tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa. Bukan hanya saya yang selalu mengerti dan memahami Bapak. Oke, sekarang dari proses konseling yang telah kita lakukan ini, Bapak sudah mendapat gambaran bahwa selama ini masalah yang Ilham hadapi itu dikarenakan Ilham melarikan diri dari masalah itu, dan juga Ilham tidak berani menghadapinya di kelas, yaitu Ilham tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang tidak sesuai dengan Ilham, karena dengan harapan Ilham yang beranggapan bahwa guru ini harus cocok terhadap Ilham yang mengajar di kelas, sehingga Ilham merasa nyaman. Iya Pak. Sekarang Ilham sudah mengungkapkan perasaan Ilham saat ini kepada guru Ilham tersebut. Tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan sekarang untuk mengatasi perilaku membolos yang ada pada diri saya Pak. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa Ilham pilih untuk mengatasi masalah yang Ilham hadapi. Adapun pengarahan dari Bapak antara lain ini, yang pertama, Ilham coba menjauhi lingkungan yang sekiranya dapat memancing Ilham untuk membolos, karena Ilham bisa memilih lingkungan yang lebih baik lagi, sehingga Ilham merasa bisa dipilih dan diperhatikan dari lingkungan tersebut. Atau yang kedua, Ilham coba menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi lingkungan Ilham, sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan dengan sesuai yang kita harapkan.
tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu, dengan berlatih menghadapi lingkungan yang baru dalam berbagai kondisi itu, sejak kecil Ilham akan membantu Ilham saat dewasa nanti. Terus selanjutnya Ilham harus menumbuhkan semangat juang dalam diri dan harus mampu mengintrospeksi diri Ilham sendiri, sehingga apapun yang terjadi kepada kesalahan Ilham yang Ilham perbuat, Ilham dapat memperbaikinya sendiri. Terus Ilham juga harus meningkatkan kemampuan komunikasi Ilham, sehingga Ilham tidak adanya komunikasi antara Ilham atau guru Ilham, sehingga Ilham mungkin tidak merasa diperhatikan atau sebagainya. Karena bagaimanapun juga permasalahan bisa timbul karena Ilham tidak memiliki komunikasi yang baik kepada guru, sehingga tidak mampu mengungkapkan perasaan Ilham kepada guru tersebut. Nah, saya rasa Ilham cukup bijak untuk memilih salah satu yang dari Bapak sampaikan tadi. Bapak berharap Ilham dapat memilih kebebasan memiliki solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang Ilham perhitungkan. Ya Pak, terima kasih atas arahan dan nasihat yang telah diberikan ke saya. Insya Allah saya akan menjalankan arahan dari Bapak dan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya alami sekarang. Semoga arahan yang Bapak berikan dapat membantu saya dalam mengatasi perilaku saya yang bolos sekolah. Ya, Bapak sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling ini, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan yang sudah kita lakukan dalam sesi konseling ini, agar kita dapat mendapatkan pencerahan dan penjelasan dari masalah yang Ilham hadapi. Hal-hal yang dapat Bapak simpulkan antara lain, yang pertama ini, Ilham membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas itu yang tidak sesuai dengan harapan Ilham. Terus yang kedua, Ilham mengetahui bahwa tindakan membolos ini tidak benar, akan tetapi Ilham sendiri tetap melakukannya karena tidak ada cara lain selain melakukan kegiatan membolos, karena itu salah satu bentuk penyampaian Ilham terhadap kekesalan Ilham terhadap guru Ilham. Terus yang ketiga, Ilham menyadari bahwa penyebab perilaku membolos Ilham ini tidak datang dari luar, akan tetapi dari diri Ilham sendiri. Di sini bisa terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Bapak lakukan, sehingga Bapak dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang Ilham hadapi. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup sesi konseling kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membantu Ilham. Baik Pak, terima kasih atas nasihat dan solusi yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga saya depannya dapat lebih bijak mengatasi masalah yang saya alami sekarang. Kalau begitu saya pamit Pak. Baik.